Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Alifia dari SMA Negeri 1 Montok. Baik, penyampaian argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman berpikir saya sebagai tim kontra akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi 2 pendidikan, yakni Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Model pendidikan klasik artinya bergantung pada kegiatan pembelajaran terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi dan latihan yang minimal, didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran disusun secara sistematis di sekitar satu topik, misalnya lingkungan hidup, eksplorasi luar angkasa, dan lain-lain, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber seperti artikel berita, buku fiksi, dokumenter, dan makalah akademis dari berbagai bidang seperti sains, sejarah, dan lain-lain. Sekarang, izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya sebagai tim kontra mengenai model pendidikan klasik yang dianggap lebih unggul dibandingkan model pendidikan progresif. Pendidikan klasik atau tradisional menekankan hafalan, disiplin ketat, guru sebagai pusat pengetahuan, dan murid dianggap sebagai wadah kosong yang diisi. Pendidikan progresif menekankan pengalaman langsung, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, serta menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam belajar. Dunia kerja saat ini menuntut kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Pendidikan progresif dapat menyiapkan siswa menghadapi perubahan, bukan sekedar menghafal kata. Dewan juri yang terhormat, berikut adalah alasan mengapa pendidikan progresif saya anggap lebih unggul dari pendidikan berbasis klasik di era sekarang ini. Yang pertama, mengembangkan keterampilan hidup nyata. Pendidikan progresif menekankan Project Based Learning atau PBL, studi kasus, dan simulasi. Anak-anak belajar dengan cara menghadapi masalah yang kompleks, bukan hanya menguasai teori. Contoh konkretnya, siswa diberi tantangan membuat produk ramah lingkungan, misalnya sabun organik, sehingga belajar sains, bisnis, komunikasi sekaligus kepedulian sosial. Yang kedua, fleksibel dan personal. Pendidikan klasik biasanya seragam, satu kurikulum, satu metode, semua harus sama. Pendidikan progresif menghargai perbedaan gaya belajar dan minat siswa. Contohnya, di kelas progresif, siswa yang tertarik seni bisa mengekspresikan pemahamannya tentang sejarah lewat poster kreatif. Sementara siswa yang suka teknologi bisa membuat video animasi. Dan yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif dan motivasi. Siswa lebih termotivasi bila merasa belajar itu bermakna dan terkait dengan kehidupannya. Pendidikan progresif menggunakan konteks nyata agar siswa tidak sekedar belajar untuk ujian. Contohnya, alih-alih hanya menghafal rumus matematika, siswa menggunakan untuk menghitung biaya produksi dalam proyek wirausaha kecil. Dan yang keempat, pendidikan progresif menekankan dialog, kolaborasi, dan kemampuan berpendapat dengan sehat. Hal ini penting di era keterbukaan informasi dan demokrasi. Contoh konkretnya, diskusi kelas tentang isu perubahan iklim, di mana siswa belajar menyampaikan argumen dengan data, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, contoh konkret di sekolah. Katakan saja, contoh ketika KBN pembelajaran sejarah. Sekolah klasik atau tradisional, siswa diminta menghafal nama tokoh pahlawan nasional dan tanggal peristiwa sejarah. Sekolah progresif, siswa membuat mini documentary dengan perjuangan pahlawan lokal di daerahnya, melakukan wawancara langsung dengan veteran atau keluarga pahlawan, lalu mempresentasikan di depan kelas. Di sini, siswa bukan hanya mengingat nama, tetapi juga memahami konteks, berpikir kritis, menggunakan teknologi, dan mengasah keterampilan komunikasi. Kesimpulannya, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan progresif dianggap lebih unggul di era sekarang karena lebih adaptif, relevan, kontekstual, dengan tantangan abad ke-21. Ia tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga keterampilan hidup, kreativitas, kolaborasi, serta kesadaran sosial yang sangat dibutuhkan di masa depan. Akan saya sampaikan perbandingan singkat agar lebih jelas antara pendidikan klasik dan progresif. Model klasik kurang relevan dengan dunia modern, terlalu teoritis, tidak fleksibel terhadap perbedaan individu, fokus pada warisan budaya barat. Potensinya membosankan bagi siswa.
Dan yang terakhir, minimnya keterampilan praktis. Sedangkan model progresif berpusat pada siswa, mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, pembelajaran kontekstual dan relevan, mendorong kolaborasi dan keterampilan sosial, penilaian autentik dan holistik, adaptatif terhadap gaya belajar dan potensi individu, dan yang terakhir, menekankan pendidikan karakter dan kecerdasan emosional. Kesimpulannya, Dewan Juri yang terhormat, model pendidikan progresif membantu menciptakan proses belajar yang aktif, menarik, personal, bermakna, dan fleksibel. Pendekatan ini sangat sesuai dengan tantangan pendidikan di era globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Siswa tidak hanya belajar apa yang harus diketahui, tetapi juga bagaimana berpikir, berbuat, dan hidup bersama. Sekian dan tersebut adalah argumentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.